Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari polling selesai debat Cawapres kedua Mahfud MD 78,99%, Gibran Rakabuming 68%, dan Muhaimin Iskandar 61,5%. Dalam kampanye debat ketua calon wakil presiden yang diikuti calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, nomor urut 02 Gibran Rakabuming, dan nomor urut 03 Mahfud MD, dan ketiga calon wakil presiden tersebut berdebat, dan bagi yang mendapat nilai terbaik berarti kemampuan kinerjanya baik sebagai alasan rakyat nanti untuk memilihnya jadi pemimpin bangsa Indonesia. Selesai acara debat dilakukan polling debat Cawapres kedua yaitu Mahfud MD dengan nilai 78,9%, Gibran Rakabuming dengan nilai 68%, dan Muhaimin Iskandar dengan nilai 61,5%. Dari hasil polling tersebut, calon wakil presiden Mahfud MD menduduki urutan pertama dengan nilai 78,9%. Wajar menduduki ranking pertama karena memberikan jawaban dalam meningkatkan pembangunan tepat, tidak mencari-cari kesalahan pihak lawan debat. Sedangkan calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam menjawab pertanyaan tidak mengenai sasaran dan lebih banyak mempertanyakan masalah singkatan dan tidak penting dalam debat tingkat tinggi. Dalam debat yang penting membahas bagaimana cara membangun negara secara umum menuju pembangunan yang lebih baik serta mencari solusinya atas masalah yang timbul di masyarakat. Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar kurang berkualitas menanggulangi masalah dan suka memojokkan lawan debatnya, khususnya kepada Gibran Rakabuming, bahwa pertanyaan diajukan Gibran Rakabuming masalah seperti KTP, anak berpendidikan rendah pun bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa menjawab, diragukan kebenaran pendidikannya atau mungkin palsu. Sedangkan yang berpendidikan tinggi dalam debatnya membahas membangun negara dan mencari solusinya. Berdasarkan polling debat tersebut di mana calon wakil presiden Mahfud MD mencapai 78,9% akan dapat meningkatkan elektabilitas nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD akan naik ke urutan pertama, sedangkan nomor urut 02 tetap stagnan di urutan kedua dan nomor urut 03 tetap bertahan di posisi ketiga. Melihat hasil debat calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD selalu terbaik nilainya dari saingan debatnya, tidak terlepas kinerjanya masalahnya sangat baik, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo pernah anggota DPR dan menjabat gubernur Jawa Tengah 2 periode sampai purna tugasnya, hasil kinerjanya baik. Sedangkan calon wakil presiden Mahfud MD pernah anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan menjawab Menteri Polkam, dan pernah di depan DPR membongkar kasus korupsi sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan dan berhasil baik. Harapan saya, semoga masyarakat Indonesia memilih nomor urut 02 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD terpilih jadi presiden dan wakil presiden yang sudah terbukti masa kerja lalunya dan dalam debat terbukti baik. Dalam kampanye debat kedua calon wakil
debat kedua calon wakil presiden yang diikuti calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, nomor urut 02 Gibran Rakabuming, dan nomor urut 03 Mahfud MD. Dan ketiga calon wakil presiden tersebut berdebat, dan bagi yang mendapat nilai terbaik berarti kemampuan kinerjanya baik sebagai alasan rakyat nanti untuk memilihnya jadi pemimpin bangsa Indonesia. Dalam kampanye sekarang ini, dalam memasuki debat kedua khusus untuk calon wakil presiden, di mana dari dalam debat tersebut di mana diikuti oleh nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming, dan nomor urut 3 yaitu Mahfud MD, dan ketiganya melakukan debat terkait dengan kampanye tersebut. Dan siapa nanti yang terbaik dalam kampanye tersebut, mungkin nanti masyarakat akan memilihnya jadi pemimpin bangsa Indonesia. Selesai acara debat, dilakukan polling debat cawapres kedua yaitu Mahfud MD dengan nilai 78,9%, Gibran Rakabuming dengan nilai 68%, dan Muhaimin Iskandar dengan nilai 61%. Dan melihat setelah selesai acara debat tersebut, dilakukan polling debat cawapres, di mana Mahfud MD dengan nilai 78,9% dan Gibran Rakabuming dengan nilai 68% dan Muhaimin Iskandar dengan nilai 61,5%. Dari hasil polling tersebut, calon wakil presiden Mahfud MD menduduki urutan pertama dengan nilai 78,9%, wajar menduduki ranking pertama karena memberikan jawaban dalam meningkatkan pembangunan tepat, tidak mencari-cari kesalahan pihak lawan debat. Jadi saya lihat dalam polling tersebut di mana nilai daripada Mahfud MD itu tertinggi, yaitu mencapai 78,9%, wajar menduduki ranking pertama karena memberikan jawaban tepat bagaimana cara membangun bangsa ini yang lebih baik ke depan dan tidak mencari-cari kejelekan lawan debatnya tersebut. Sedangkan calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam menjawab pertanyaan tidak mengenai sasaran dan lebih banyak mempertanyakan masalah singkatan dan tidak penting dalam debat tingkat tinggi. Dalam debat yang penting membahas bagaimana cara membangun negara secara umum menuju pembangunan yang lebih baik serta mencari solusinya atas masalah yang timbul di masyarakat. Sedangkan calon wakil presiden Gibran Rakabuming memberikan jawaban tidak tepat, tidak sesuai dengan kehendak yang memberikan pertanyaan tersebut. Di samping itu, dia memberikan segala sesuatu bertanya masalah singkatan atau seperti teka-teki yang tidak penting dalam debat tingkat tinggi. Dalam debat yang penting membahas bagaimana cara membangun negara secara umum menuju pembangunan yang lebih baik serta mencari solusinya atas masalah yang timbul di masyarakat. Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar kurang berkualitas menanggulangi masalah dan suka memojokkan lawan debatnya, khususnya kepada Gibran Rakabuming, bahwa pertanyaan diajukan Gibran Rakabuming masalah seperti teka-teki anak berpendidikan rendah pun bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa menjawabnya, diragukan kebenaran pendidikannya mungkin palsu. Sedangkan yang berpendidikan tinggi dalam debat ini membahas masalah pembangunan negara dan mencari solusinya. Berdasarkan polling debat tersebut, di mana calon wakil presiden Mahfud MD mencapai 78,9% akan dapat meningkatkan elektabilitas nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD akan naik ke urutan pertama, sedangkan nomor urut 2 tetap stagnan di urutan kedua dan nomor urut 3 tetap bertahan di posisi ketiga. Melihat hasil debat, calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD selalu terbaik nilainya dari saingan debatnya. Tidak terlepas kinerjanya
masalahnya sangat baik, yaitu calon Presiden Ganjar Pranowo pernah anggota DPR dan menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode sampai purna tugasnya, hasil kinerjanya baik. Sedangkan calon Wakil Presiden Mahfud MD pernah anggota DPR, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan menjabat Menteri Polkam, dan pernah di depan DPR membongkar kasus korupsi sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan dan berhasil baik. Harapan saya, semoga masyarakat Indonesia memilih nomor 0 urut 2 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD terpilih jadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah terbukti masa kerja lalunya sangat baik, dan dalam debat juga terbukti baik dan selalu menduduki posisi yang tertinggi. Sekian dan terima kasih.